Yang pertama, saya hari ini ya diminta oleh Mas Uya Kuya ya untuk hadir dan melihat situasi rumah ya. Setelah kita lihat banyak di sini karangan bunga, ada yang dari Dewan Masjid di Menteng Atas, ada yang dari para pekerja migran Indonesia, lalu ada dari warga, dan juga ada dari beberapa toko ya, yang intinya mereka sangat menyesalkan atas apa yang terjadi kepada sahabat kami ya, dalam hal ini adalah Mas Uya Kuya. Dimana sebenarnya ya, kalau kita fair menilai ya, setelah ada video yang bersangkutan goyang di DPR, di mana pada satu yang goyang juga bukan hanya Mas Uya ya, yang goyang itu banyak, ada Mbak Puan, ada Mbak Sarah Joyo Hadikusumo ya, banyak yang goyang itu. Memang pada saat itu kalau yang saya pahami ya, itu ada acara di DPR yang ditutup atau dihibur dengan lagu daerah yang akhirnya memantik semua orang yang memiliki kecintaan terhadap budaya kita untuk bergoyang. Namun memang saya harus jujur juga ya, kita memahami bahwa rakyat kita sekarang dalam keadaan sulit. Mungkin ada beberapa dari rakyat atau mungkin sebagian besar masyarakat itu sekarang tidak punya beras di rumah, tidak punya lauk pauk untuk disantap, sehingga hal-hal yang seperti ini memudahkan mereka untuk terprovokasi ya. Namun yang perlu warga dan juga masyarakat yang mengikuti berita ini untuk mengetahui kasus seperti ini sebenarnya seperti apa. Mas Uya itu setelah dia goyang nggak pernah mengeluarkan statement apa-apa. Namun kan ada beredar narasi ya, video terus dibuat caption, gaji 3 juta per hari itu tidak ada apa-apanya, saya jadi artis 10 juta. Lalu ada video-video lain yang seakan-akan meledek, bahkan salah satu media ya, Tribun ya namanya. Iya. Dari sini saya juga menyampaikan juga, itu mengutip bulat-bulat dan menambahkan narasi seakan-akan mengiyakan bahwa setelah goyang DPR itu Mas Uya seperti membuat reaksi yang menantang rakyat. Padahal enggak. Saya pastikan itu enggak terjadi. Ya nanti boleh dicek berdasarkan digital forensik. Tidak ada satupun video yang dibuat oleh Mas Uya pasca dia bergoyang untuk membenarkan tindakannya. Yang ada justru dia meminta maaf kepada rakyat. Ya cuman kan rakyat sudah keburu mungkin sebagian terprovokasi ya, akhirnya terjadilah kejadian yang menimpa beliau gitu ya. Kalau dibilang kan, oh ya dia kan layak dimiskinkan, dia kan anggota DPR, dia korup, orang baru 10 bulan jadi anggota DPR. Saya berani bertaruh ya, dan saya berani memastikan bahwa perabotan yang ada di rumah ini, rumah yang uang yang dipakai untuk bangun rumah ini murni semua dari hasil kerja beliau sebagai artis atau sebagai pengusaha. Karena kalau yang saya dengar, Mas Uya ini kan kolektor mobil juga, sering jual beli mobil ya, disitulah mungkin rezekinya. Tapi apapun itu sudah terjadi. Mas Uya sudah mengikhlaskan semuanya, dan dia juga sudah berjiwa besar untuk menerima keadaan ini. Sudah, apalagi persoalannya. Tadi kan kalau ditanya sama Mbak, apakah akan dilanjutkan ke proses hukum? Tidak pernah sekalipun Mas Uya itu ya melaporkan kejadian ini kepada pihak yang berwenang. Nanti boleh dicek, nggak pernah. Tidak ada laporan dengan kode model B ya, itu kalau di kepolisian, yang dibuat sendiri oleh Mas Uya ataupun dibuat melalui kuasa hukum atas peristiwa yang terjadi menimpa beliau. Walaupun sebenarnya kalau kita refleksi lagi tadi, sebenarnya ini ya kurang adil buat beliau. Tapi mengingat kondisi masyarakat seperti ini sekarang, ya ini juga jadi pelajaran buat para pejabat untuk lebih bijaksana lagi bersikap. Dan mungkin protokoler DPR atau protokoler lembaga pemerintahan nanti ke depan hati-hati nih dalam memfasilitasi lagu-lagu atau yang bisa memantik pejabat-pejabat untuk bersikap di luar dari fungsinya gitu loh. Karena ya sedikit percikan yang terjadi maksudnya tidak sesuai dengan fungsi, itu bisa langsung memprovokasi masyarakat gitu loh. Nah, kembali lagi tadi, Mas Uya tidak akan memproses ini semua murni kewenangan kepolisian. Kemarin ada salah satu orang ya yang sempat diamankan oleh polisi, itu pun sudah langsung diupayakan
penyelesaian perkara sehingga selesai. Seperti itu. Bukan, dihentikan yang ibu-ibu. Ya, ya. Namun kan ini kalau nggak salah ada beberapa ya. Nah, ini mungkin nanti ke depan Mas Uya juga sudah berkomunikasi sama keluarga sisa daripada para pelaku pada saat itu untuk bisa segera menyurati ya kepolisian untuk menghentikan perkara ini. Jadi kayak diampunilah atas apa yang terjadi kepada Mas Uya. Mas Uya memaafkan semua penjara yang mengambil barang-barang di rumah. Iya. Jadi ada 4 orang tua dari penjara itu minta dari PAN untuk memediasi kepada Uya untuk dilakukan pengampunan. Nah dari Uya sendiri alhamdulillah akan mengirimkan surat pengampunan kepada 4 orang tersebut untuk supaya membantu mereka dalam proses hukumnya itu. Mas, kalau untuk pencopotan jabatannya sendiri seperti apa sih, sudah ada komentar dari Mas Uya sendiri atau diskus dengan para tim? Jadi gini, kalau mungkin PAW maksudnya, pergantian antar waktu ya. Jadi itu semua kewenangan partai ya. Tapi sependek yang saya tahu, kewenangan partai itu biasanya diatur di anggaran dasar, anggaran rumah tangga, dan undang-undang pemilu ya. Nah, seseorang bisa di PAW itu harus jelas nih ada kesalahan atau tidak. Nah, biarlah itu semua nanti berproses. Tapi saya yakin ya, sahabat saya ini orang baik. Ya, kenapa saya bilang dia orang baik? Kalau dia nggak orang baik, saya nggak mungkin pada saat hari H datang ke sini untuk mencoba untuk mempersuasifkan orang yang datang untuk tidak melakukan aksinya. Saya dengan Bang Andre dan warga sekitar, dan juga ada aparat juga dari Polsek pada saat itu, dari jam 7:30 sampai jam 10 lewat kita menahan supaya jangan terjadi penjarahan. Tapi memang kembali lagi pada saat itu ya, karena yang datang sudah terlalu banyak dan ada yang memprovokasi sehingga ya nggak mungkin bisa ditahan. Tapi saya yakin bahwa terlepas dari proses yang ada ya, dimanapun nanti Uya berada, sekali orang baik pasti jadi orang baik. Ya, itu aja. Mas Uya nggak datang hari ini? Nggak jadi apa memang ada? Jadi isunya kan dia lagi di luar negeri ya? Enggak, dia ini petarung ya. Saya tahu banget dia. Dulu di 2023, dia sama rekan saya Bang Kamarudin Simanjuntak dilaporkan di hampir setiap polda. Gara-gara ada video ya yang dia buat, tapi mungkin digiring ya ke arah yang berbeda gitu ya. Nggak ada dia dihadapi. Nah, cuman kan kembali lagi, ada lagi yang membuat semacam kayak pemberitaan bohong ya, yang mengatakan Uya kabur ke Amerika. Bahkan ada itu salah satu orang Amerika, jadi warga negara Amerika, jadi tentara Amerika ikut-ikutan. Bilang, Uya di mana sih kamu? Gara-gara kamu jadi kita semua. Saya bilang, aduh. Pertama, lu orang Amerika. Jadi tentara Amerika. Ngapain ngurusin warga negara Indonesia? Ngapain ngurusin tanah air Indonesia? Dan yang nggak kalah penting adalah apa yang disampaikan itu salah. Uya ada di Indonesia dan nggak hadir karena memang nanti mungkin disampaikan Bang Andre kenapa nggak hadir. Ada trauma mungkin untuk datang ke sini, Bang? Ya kalau dari cerita dari Bapak ya, Bos Uya, ya mungkin dia emang trauma. Kalau saya juga pribadi sebenarnya trauma karena emang pada saat itu di situ kondisinya. Karena emang pada saat kejadian penjarahan itu saya emang diutus Bapak ke sini ke lokasi karena emang pada saat itu kita memang mau menyelamatkan kucing-kucing Bapak pada saat itu. Emang karena kan itu kucing-kucing emang disayang Bos Uya ya. Cuman karena kondisi sudah rame kita nggak bisa. Cuman plan B-nya itu saya emang disuruh buat ngerekam orang-orang yang mengambil barang-barang Bapak dan kucing-kucingnya Bapak. Supaya apa? Supaya kita bisa melacak orang-orang ini gitu. Dan emang sudah diproses kan, beberapa sudah kembali, beberapa sudah dibalikin, emang bernegosiasi. Bapak tidak mau menunjukkan jalur hukum karena emang Bapak nggak mau, ya kasihan juga orang-orang yang nanti yang emang ikut-ikutan doang gitu ya, yang terprovokasi gitu. Emang kalau narasi bilang wah Uya tidak sayang kucing, dia bukan cat lover segala macam. Saya tegasin emang bosnya itu emang cat lover. Kalau dibilang kucing-kucing semua malnutrisi tidak. Yang diambil Sherina itu emang kucing lagi sakit kondisinya. Saya juga udah koordinasi sama Bapak dan sama cat yang jaganya kucingnya, yang melihara kucingnya di sini.
emang kondisinya lagi sakit pada saat itu. Cuman keseluruhan semua kucing yang hilang itu sehat-sehat semua, nutrisinya tercukupin, dan bahkan sebulan bisa puluhan juta habis uang bapak buat pemeliharaan kucing gitu. Jadi janganlah mau digiring-giring orang terkait bapak tidak cinta kucing segala macam supaya meramaikan gitu. Ya itu bapak juga bilang emang itu sekarang lagi proses untuk pencarian kucing-kucingnya, beberapa yang udah dapat gitu. Dan kalau dibilang balik lagi saya tambahin pernyataan Bang Martin soal berita hoax. Mungkin beberapa wartawan pernah ngeliput bapak yang di DPR yang pas kondisi bapak rambut keriting. Mungkin para wartawan tahu itu kondisi tentang bahas apa. Cuman orang-orang yang punya kepentingan sendiri buat ngejatuhin bapak itu diedit. Seolah-olah bapak bilang kan gua artis nggak masalah, gaji 3 juta segala macam. Itu dinarasikan supaya bapak dihujat gitu loh, difitnah. Wartawan yang ngeliput pada satu mungkin tahu itu kondisinya emang bukan ngebahas soal gaji, tunjangan segala macam enggak. Itu ngebahas soal yang Amerika setahu saya. Ya. Cuman dinarasikan bahwa bapak sok ngartis, sok konten. Kalau dibilang pejabat nggak boleh ngonten dong, lah KDM aja ngonten. Ya kan itu kita menunjukkan dokumentasi bahwa kita mengerjakan dan membantu orang gitu loh. Nggak salah dong orang ngebikin itu dokumentasi kan. Ya KDM aja melakukan itu dan banyak lagi hal-hal pejabat-pejabat lain gitu. Jadi jangan digiring lah, jangan mau digiring terprovokasi sehingga menyerang bapak, menjatuhkan bapak. Karena kalau saya 100% emang semua yang diberitakan itu hoax selain yang di DPR joget itu. Ya, karena kita juga udah diskusi juga ke bapak pada saat permasalahan-permasalahan yang isu-isu itu terbaran gitu. Karena bapak jujur kalau dibilang ngebantu orang, sering ngebantu orang. Membantu orang sakit, bahkan kita ada call center emang khusus warga dapil kita gitu. Banyak yang ngadu segala macam kita proses. Ada pasien BPJS yang tidak dapat rumah sakit, kita proses, kita telepon langsung bagi direktur rumah sakitnya. Kita telepon dapat rawat inap gitu. Dan jadi makanya saya sangat disayangkan lah kenapa orang-orang terprovokasi buat menyerang bapak. Ya kalau saya pribadi sih ya ada orang yang berkepentingan di sini yang ingin menjatuhkan bapak. Ya bapak seorang artis yang banyak berbuat gitu loh secara DPR. Saya 7 tahun sama bapak gitu. Memang saya tahu gitu gimana kebaikan bapak gitu. Nggak usah lah diumbar-umbarkan bapak, cuman ya itu gitu. Jadi begini, sebagai contoh ya, saya sampaikan begini. Kalau kita berbicara negara demokrasi ya, Vox Populi, Vox Dei gitu ya. Suara rakyat, suara Tuhan. Maka parameternya harus jelas. Yang pertama ya, Uya ini sebelum dia jadi anggota DPR ya, dia kan banyak yang stereotyping bahwa dia ini artis lah, nggak bisa apa-apa ya, nggak ada dampaknya bagi negara. Nanti boleh teman-teman cek track record beliau. Dan ini juga salah satu alasan kenapa saya mau gitu ya ikut serta di sini, membantu beliau pada saat juga belum anggota DPR. Karena kenapa? Ini orang punya prinsip idealisme dan juga rasa empati kepada masyarakat. Saya ada bantu 3 perkara yang cukup besar terjadi di Indonesia bersama-sama Mas Uya. Nanti boleh dilihat korban TPPO Myanmar. 21 warga negara Indonesia diperdagangkan oleh sindikat human trafficker Malaysia. Bahkan sindikat ini ngomong begini, Presiden lu Jokowi datang ke sini aja kalian nggak bisa bebas. Itu satu, ada yang jarinya dipotong. Kita berjibaku, kita beritakan, kita koordinasi sama keluarganya. Sampai akhirnya pemerintah dan polisi mengirim utusan untuk membebaskan orang-orang ini. Cukup sampai di situ? Enggak. Saya sama Mas Uya advokasi. Pelakunya ditangkap, kita pastikan, kita kawal persidangannya, divonis 12 tahun penjara dan direstitusi 1,5 M. Itu satu contoh. Yang kedua, TKI dan TKW di Hong Kong itu ada sekitar puluhan yang jadi korban kekejaman seorang laki-laki. Itu juga kita advokasi juga. Itu pelakunya sampai di penjara sekarang. Lihat nanti di Polda Jatim, namanya Kenny, saya nggak tahu SHM-nya benar atau enggak ya, tapi dia ngaku Kenny SHMH. Dan kasus-kasus yang lain di Taiwan, lalu kasus-kasus yang lain itu ada ibu-ibu ya jadi istri polisi, anaknya dieksploitasi secara seksual. Ya, kita advokasi juga dari yang tadi divonis cuma 1 tahun 6 bulan jadi divonis 20 tahun. Jadi kalau dibilang ada pekerjaannya atau tidak, dia ini udah banyak berbuat. Cuman kembali lagi ya, keadaan dan situasi itu kan kadang-kadang menentukan juga bagaimana seseorang menyerap pemberitaan. Nah ini yang coba saya mengerti, karena memang nggak bisa dinafikan juga negara kita ini sekarang dalam keadaan yang memang ya
rakyatnya lagi butuh makan, lagi lapar. Ketika ada sesuatu yang terjadi terkait pejabat yang dianggap kurang pantas, itu bisa memantik. Gitu. Bang, mediasinya antara yang mengambil barang dengan Mas Uya itu dilakukan di mana Bang? Dan sudah selesai semua kah atau masih ada yang belum? Oke, yang pertama tadi yang ibu-ibu tadi itu langsung di Polres Jakarta Timur. Nah nanti kalau untuk yang ada sisa sekarang keluarganya yang sedang ada di tahanan, nanti mungkin Ibu Santi yang akan sampaikan. Lagi proses. Ya. Yang sudah dikembalikan dan yang sudah diambil apa aja? Kucing itu udah ada beberapa, paling Total semua berapa Bang? kemarin 12-an ya. Total semua yang ada di rumah Total rumah sih 20. yang sudah balik? Sekitar 7 atau 8, saya juga kurang pastinya. Cuman saat ini sih Bapak lagi nyari kucing yang namanya Uma, Biru, sama Siper. Yang itu belum dicari. Nanti wawancara Tamara yang ngurus soal kucing. Dia yang berkoordinasi sama Bapak langsung. Karena Bapak juga bukan tidak peduli sama kucingnya, dia nyari sampai detik ini gitu. Sama ya itulah, barang-barang juga sudah kayak Bapak itu juga lagi cari foto nikahan dia. Nah, itu emang foto udah tidak ada lagi, ibarat katanya buat dokumentasi lainnya gitu. Ya mudah-mudahan dibalikin sih. Mas, kalau nantinya kucingnya tidak akan kembali semua, Mas Uya sendiri sudah mengikhlaskan, Mas? Nah kalau buat obrolan itu sih belum tahu ya. Cuman bos saya masih berusaha untuk mencari semua kucingnya, karena ya itu dia emang pencinta kucing dan emang kucing-kucingnya itu ya emang dijaga dengan baik gitu loh. Ya sangat sayang gitu untuk dia tinggalkan gitu. Dan itu sama itu juga kan nanti bisa lihat di Instastory Bos Uya, ada muka satu orang yang lagi dicari Bos Uya, bisa lihat nanti di Instastory-nya Bos Uya bahwa itu yang ngambil kucing yang namanya Biru. Nah, bisa lihat di Instastory Bos Uya, yang mudah-mudahan itu dengan wajahnya dipampang di sana bisa bernegosiasi sama Bos Uya untuk mengembalikan kucingnya, itu doang sih. Mas Uya pasti memaafkan kan? Pasti, Iya, insya Allah dimaafkan. pasti dimaafin. Total kerugian semua sudah terhitung belum sampai hari ini? Kira-kira kisaran aja. Kalau total sih tidak ada omongan ya, soal kalaupun dibilang sih pasti banyak ya. Cuman kalau Bos Uya juga tidak memikirkan berapa nilai segala macam, karena kan secara pribadi Bos Uya juga mengikhlaskan lah ibaratnya gitu. Dengan ya niat orang kalau mau balikin gitu loh. Ya mau berapapun balik ya nggak masalah buat Mas Uya. Yang penting niat baik orang yang ngejar itu mau kebalikin, intinya gitu. Bos Uya cuma mau menunggu itu doang gitu, niat orang yang mau balikin itu doang. Ada miliaran nggak kira-kira? Lebih Ya something lah, maksudnya ya beberapa ada lah. ada lah miliaran. Iya ada lah, karena emang semua barang habis semua, baik itu treadmill, kursi pijat segala macam. Oh, kursi pijat. Iya. Butuh pijat. Karena Itu saya ada- juga ada ini di kemarin. posisi di sini gotong. Jadi kalau saya lihat itu ya, kalau pada saat di lokasi itu emang beberapa orang itu satu kelompok. Satu kelompok dan ya saya juga deg-degan nih di sana ngevideoin, gimana Itu kalau saya ada- ketahuan nyawa saya bisa hilang gitu kan. Ada itu patung yang untuk baju itu pun dibawa juga. Manekin. Manekin ya, manekin. Emang terorganisir kalau aku bilang, orang-orang beberapa orangnya yang tidak terprovokasi ya. Emang ada beberapa kelompok yang terorganisir yang mungkin dibayar atau ya kita nggak tahu ya. Yang penting itu organisasi mereka, kumpulan mereka emang ngebawanya bergotong-gotong gitu, bergotong-gotong, mungkin dikumpulin di mana saya nggak tahu. Mas, terakhir, rumah ini mau dijual apa mau ditempatin lagi Mas? Atau mau dibiarin aja? Apa gimana? Itu nanti biar Mas Uya aja yang jawab ya. Iya, ini soalnya tidak ada omongan soal dijual atau enggak. Yang pasti ya Bos Uya masih mencari adik yang hilang aja gitu. Yang penting Bos Uya cuma menyampaikan ya, janganlah sampai masyarakat itu ya mau diadu domba, mau diprovokasi terkait hal-hal isu-isu hoax. Kalau saya bisa tegaskan bahwa Bos Uya saat ini adalah korban hoax. Ya, coba kasih bukti bahwa emang video-video yang menyerang Bos Uya itu benar atau enggak, ya boleh kasih buktinya. Ada nggak yang benar Bos Uya mengklarifikasi terkait dia joget di rapat itu. Itu doang. Enggak, itu kan banyak sekali ya, sistematis. Jadi nanti biar kepolisian saja yang bekerja ya. Tapi yang pasti apakah ini polanya tersangkut kepada pola yang lebih tinggi lagi atau tidak, itu nanti biar urusan polisi. Tapi intinya terkait kejadian ini ya, Mas Uya seperti yang sudah disampaikan oleh dia sudah ikhlas. Sekarang yang paling penting bagaimana masyarakat bisa kembali move on ya, jangan mau terprovokasi dengan hoax-hoax yang lain sehingga negara kita bisa kembali lagi agar bisa lebih ke depan lebih sejahtera. Itu saja yang paling penting.
Pemirsa, hari ini kita dari timnya Uya lagi pengecekan rumahnya Uya yang habis dijarah. Ini bisa kita lihat kondisinya. Ini kondisi sudah di polis line, jadi kita tidak bisa masuk ke dalam rumah karena sudah jadi tanggung jawab polisi ya. Jadi kita nggak bisa, sudah disengin juga dari pihak keamanan. Kalau bisa dilihat sih kondisinya pecah ya. Kebetulan saya pada saat itu emang di lokasi, emang pada warga emang macam-macamin kaca semuanya. Kalau di dalam waktu itu saya sudah sempat lihat juga di dalam emang kondisi udah berantakan semua ke dalam, dan juga ada video juga udah tersebar. Nah, Abang video ini. iya di area saya ada di lokasi pada saat warga juga masa juga ngejarah, saya juga ada di lokasi. Emang pada saat itu kondisinya kacau, ricuh dan chaos. Dan ini juga kita bisa lihat beberapa papan bunga ya. Ini bisa kita bilang ya dari hati orang lah, maksudnya ya yang sudah dibantu-bantu Bos Uya, yang menganggap Bos Uya adalah orang baik gitu loh. Ini kita bilang ini Dennis nih, yang mungkin awalnya kita bilang musuhnya Mas Uya, mungkin ya dia punya pandangan tersendiri terhadap Mas Uya gitu. Dia ngasih ucapan terima kasih, terus ini juga dari warga yang sempat kita tolong juga, yang pernah kita tolong, ucapan terima kasih karena orang baik. Terus ada dari masjid yang Bapak bantu renovasinya, coba kita lihat. Yang mana yang dari masjid, Bay? Di tengah-tengah. Tengah. Ini dari warga semua nih. Nah, ini dari warga semua. Yang mana yang masjid? Ya, masjid tuh, yang samping yang besar. Nah, ini dari pengurus masjid. Pengurus Masjid Sabilul Huda, ini emang masjidnya itu Bapak bantu buat renovasi. Ya, kalau kita bisa bilang bahwa emang Bapak itu kalau soal ngebantu orang ya tidak hitung-hitungan lah. Sehingga ya dari pengurus sendiri mengucapkan terima kasih dan menyayangkan kejadian penjaraan itu gitu loh. Ini dari temannya Bos Uya, Bang Nikolas, kita juga sering koordinasi ya, dia juga orang baik gitu. Emang sering sahabat Bapak lah. Dari warga Cipulir juga nih, Kebayoran Lama, kita juga sering ke sana buat reses juga, kita buat sosialisasi juga ke warga. Banyak kita bantu juga warga-warga Cipulir yang soal pasien BPJS ya Bapak bantu juga. Nah, beberapa warga juga yang ini yang warga Jaksel, emang Bapak itu ya itulah kalau ada laporan terhadap di call center kita selalu merokodimir, kita selalu eksekusi untuk warganya gitu yang baik. Ya itulah. Boleh Bang dilihat yang ada seng, terus ada yang pecah-pecah juga tuh Bang. Nah. Boleh dilihatin ke pemirsa Bang. Di dalam tuh Bang. Nah, ini. Nih. Sini ya, bentar. Nih. Kalau bisa kita lihat itu kaca yang pecah. Kalau saya waktu di lokasi itu emang kaca yang di depan itu pertama kali dipecahkan. Iya, ini kaca yang di depan ini adalah kaca pertama kali dipecahkan yang buat orang makin beringas. Ada satu orang, kalau nggak salah ada video yang tersebar, emang satu orang itu yang memecahkan duluan. Dia masuk pertama sendiri, dipecah ke sana, yang lain juga ikut manjat ke atas dan pagarnya dihancurkan. Ini hancur ini pagar, bolong. Kalau bisa dibilang ini bolong. Itu semua warga yang ngebolongin. Semua massa, bukan warga, massa yang demo ngebolongin. Ini dipasangnya kapan nih Bang? Kalau nggak salah setelah kejadian, sehari setelah kejadian langsung disengin. Karena emang udah dari pihak kepolisian juga sudah ngepolis lain. Karena waktu setelah kejadian ya pagi-paginya warga masih datang ke sini. Warga masih ada ngambil-ngambilin juga. Jadi akhirnya ya diamanin gitu loh. Dan emang beberapa orang juga emang ada bawa piloks itu tulis-tulisannya itu ada tulisan yang menghina Bapak segala macam. Memang mereka sudah persiapin gitu loh. Persiapin emang buat ngancurin rumah ini gitu loh. Nah, menurut saya emang itu yang terorganisir gitu loh, orang-orang yang ini gitu, yang penggeraknya gitu, memprovokasi gitu. Ya itu kita harap sih dengan kejadian ini banyak hikmah lah yang harus didapatin lah gitu loh. Maksudnya jangan menilai orang dengan cepat gitu loh, belum tahu faktanya langsung di judge yang aneh-aneh gitu loh. Bang, itu kaca yang pecah di atas itu ruangan apa tuh Bang? Kaca di ini kamar. Kamar utama? Bukan kamar, kalau nggak salah di sini kamarnya Nino atau Nino nggak salah ya. Anak ya Bang? Ya kalau yang di depan tadi kita lihat kaca itu juga kamar. Kamar itu yang dipecahin pertama. Iya kamar. Kecuali kamar. Itu isi kamar semua kosong Bang? Dijarah semua?
Dijarah semua. Ada ya kalau nggak salah ada Apple ya, apa sih apa nih? Ya ada Apple, ada kursi pijat juga dijarah, ada treadmill juga diambil, segala macam. Diangkut. Iya diangkut. Kedua tuh gotongnya. Rame sih kalau nggak salah. Itu ya lampu-lampu juga itu ada lampu itu dihancurin tuh, diambil. Itu yang dekat kaca itu ada harusnya ada 2 nih, karena ada kalau misalnya saya waktu di lokasi emang ada 2 orang yang manjat ngambil tuh lampu. Ini ya, itu ada 2 lampu tuh hancur tuh. Kalau yang itu ruangan apa bang? Yang kanan bang? Yang kaca kanan nih. Jadi kayak ruangan gitu sih, bukan rumah, kayak emang ruangan lepas gitu sih. Ya. Kalau yang samping ada yang rusak juga nggak bang? Samping mana coba? For security aman. Coba dari sana kita cek deh. Kayaknya di sana juga bisa ngelihat deh dari sini. Harusnya ada tiang, kayak tiang bendera panjang, iya ya, tiang. Nah itu juga diambil kayaknya. Tiang tinggi, kayak tiang bendera. Itu juga nggak ada. Itu soalnya itu dicopot. Yang saya lihat di lokasi itu dicopot, dihancurin orang yang masa yang datang. Tiang-tiangnya. Bang, sudah terprediksi belum bang kisaran kerugian gambaran aja bang, gambaran kalau dari Nah kalau gambaran mah bisa ratusan juta ya, bisa sampai eman lah menurut aku ya. Karena kan emang ini rumah kan gede ya. Yang kita juga barang-barangnya juga banyak ya. Kalau bilang kisaran ya ratusan juta ya kita nggak bisa muluk-muluk lah ya, bisa gitu. Walaupun saya belum konfirmasi ke Bapak, ya emang ya kondisinya kayak gitu loh. Emang banyak barang-barang yang diambil di sini. yang masih ada bang apa di dalam? Masih ada sih, saya juga nggak bisa memastikan gitu yang di dalam masih ada atau enggak. Kasur mungkin dipan masih ada. Kasur diambil cuma udah dibalikin. Ada kasur yang diambil tapi dibalikin. Kasur diambil tapi dibalikin. Iya. Nah ini yang di sana ada AC biasanya tuh. Di situ ada AC outdoornya itu juga diambil. Outdoor diambil, di situ itu AC sampai kalau nggak salah ada videonya yang AC-nya sampai apa namanya freonnya itu keluar gitu. Di situ tuh posisinya dekat lampu itu tuh. Itu diambil AC bagian luarnya. Bang, kursi pijat harganya berapa? Saya juga belum kursi pijat nggak tahu. Lumayan mahal lah Ya pasti mahal lah, cuman ya memang tipe yang bukan yang baru lah. Itu doang sih, ada kursi pijat juga diambil. Yang paling disayangkan tuh adalah kucing ya bang? Iya, kalau yang paling disayangkan itu kucing karena saya nggak tahu ya yang ngambil itu kayaknya sudah langsung ke tempat kucing. Jadi baru masuk langsung keluar dapat kucing gitu. Emang kayaknya ada yang targetnya kucing. Ya, emang orang juga tahu kan harga kucing-kucingnya Bapak kan puluhan juta ya kita bilangnya. Misalnya emang kucing-kucing ras lah dibilangnya yang dirawat, yang emang ya yang buat ikut-ikut kontes lah ibaratnya gitu juga. Gitu. Jadi kucing. Kesayangan Mas Uya sudah balik? Kucing kesayangannya sih ada beberapa yang udah balik, ada yang enggak gitu. Soalnya ya kita sih berharap sih dibalikin ya beberapa. Karena kan ada sekitar berapa 7 atau 8 gitu yang udah balik gitu. Karena Bapak juga berkoordinasi sama pihak yang punya shelter juga yang kucing ngebantu Bapak, Bu Tamara namanya. Dia ngebantu yang berkoordinasi orang yang mau balikin kucing ke dia silakan gitu. Tuh. Cuman ya itu yang saya tekankan kan, yang saya sayangkan tuh ada yang kucing yang bilang sakit, bilang yang di Foserina ya. Ya kalau saya dapat informasi sih dari penjaga kucingnya juga, dari bapaknya juga emang kondisinya emang lagi perawatan, lagi emang sakit, emang kondisinya emang iya bukan gara-gara tidak terawat, iya emang pengobatannya lagi diurus itu doang sih, gitu. Yang bisa dilihat lah papan bunga ini semua dari warga yang dibantu Bapak semua gitu. Jadi kita nggak bisa bilang Bapak nggak ada kerjanya gitu loh. Tidak ada yang dibantu ya, ini buktinya warga-warga simpati sama Bapak gitu loh dengan kondisi Bapak sekarang gitu. Nino sama Cinta sudah memberikan apa? Nino sama Sedih Cinta nggak sih ya pesan ya kalau saya dengar sih emang sangat sedih ya dengan kondisi kayak gini. Cuman mereka nggak mau menunjukkan lah ibaratnya ya biar sama Mas Uya sendiri gitu sama keluarga yang tahu gitu loh. Ya nggak mungkin lah rumah mereka juga kan dari kecil di sini juga, dan ada saat juga kecil-kecil juga di sini ya nggak mungkin nggak sedih gitu loh rumah mereka gitu loh. Itu aja sih. Barang kesayangan Cinta yang mungkin masih dicari ada nggak sih? Barangnya Cinta nggak ada konfirmasi kayaknya dia belum ada konfirmasi soal barang sih. Belum ada. Ya, belum. Mengikhlaskan lah anak-anak. Iya mengikhlaskan sih kayaknya ya udahlah apapun yang diambil mereka ya
mudah-mudahan bermanfaat. Cuman kalau emang niat baiknya mau ngembaliin ya dimaafin gitu loh. Emang bapak juga nggak mau proses hukum mereka gitu loh, karena itu kan balik juga kan kan emang polisi yang ngurus gitu loh gitu loh. Barang-barang Mbak Astrid apa aja? Tas. Kemarin diambil itu sepatu, ada saya lihat sepatu, tas juga diambil. Yang branded. Iya, tas juga ada, sepatu Mbak Astrid. Baju-baju juga yang saya lihat sih ada juga diambil beberapa di Jarah. Tapi sih kayak kebanyakan barang-barang itu kayak barang-barang dapur, kayak mikrowave gitu kayak itu ya. Panci juga ada diambil. Panci. Sendok gak tahu ya. Saya tahu ada kuali di bawah gitu aja, keluar bawa ke kuali gitu. Kursi-kursi diambilin segala macam. Kalau Mbak Astrid masih mencari nggak sih? Mungkin kalau kucing pasti pengen dibalikin. Kalau barang-barang Mbak Astrid, ya kalau ada yang Kayaknya balikin, alhamdulillah Bunda diterima, gitu. sendiri sih ibaratnya ya ikhlas aja gitu. Kalau memang ada mau balikin. Cuman ya itu satu yang lagi dicari itu ya foto pernikahannya Bunda sama Mas Uya. Karena emang foto itu ya bagi mereka sangat berharga ya. Karena tidak ada ininya lagi gitu, kopiannya lagi gitu itu dong. Sama yang paling miris sebenarnya ya kalau bisa aku ada videonya. Ya, Paling miris itu ada foto, udah beredar nggak sih di sosmed ini kalau nggak salah, diangkut. foto yang diangkut itu. Nah itu foto cinta Nino, Mas Uya, ada foto gede itu diangkut dari sana, digotong, digantung di pagar ini pagar ini tengah ini digantung, dipukul-pukulin. Ntar aku kasih videonya ada. Dipukul-pukulin. Nah itu ya mirisnya itu kayak gitu sih, sampai segitunya gitu. Ada videonya dia digantung, diambil, dipukul-pukulin di sana. Sama sampai BH juga. Dalam Pakaian dalam semua juga di Jarah. bisa pokoknya. Baik. Udah gitu aja tuh. Oke Mas. Iya. Lagi ya Mas. Kondisinya seperti ini ya, kalau dilihat barang-barangnya, semua barang-barangnya. Jadi kalau harus disebutin satu persatu, Mbak bayangin aja masuk ke dalam suatu rumah, di dalam rumah itu ada apa, dan itu semuanya lah yang tidak ada. Tidak disisakan ada. Tidak ada yang disisakan, itu yang pertama. Kemudian yang sudah diketemukan pada saat ini ya alhamdulillah yang bernyawa dulu gitu, yaitu anabulnya. Ya kucing-kucingnya Uya alhamdulillah yang udah di tangan kita itu 9. Terus ada beberapa di pihak kedua. Jadi total yang sudah kembali itu 9, 2, 3, ada 13. Ada 13 yang sudah kembali dari 23 yang tercatat. Jadi ada 23. Kalau kurang 13 kan kurang lebih masih ada 10 di luar. Tapi yang 6 kebetulan itu jenis kitten yang kita nggak ada fotonya gitu. Tapi yang sisa 4 kita ada fotonya yang memang belum kembali. Shipper, biru, Ken, Sora, Uma, 5 yang belum kembali berarti. Nah, 5 belum kembali. Aduh harus dong. Jadi harapannya mohon bantuannya juga mungkin di sini bisa untuk teman-teman di luar sana yang mungkin masih pegang anabul-anabul dari keluarganya Uya Kuya. Mohon bantuannya untuk dikembalikan secepat mungkin, sesegera mungkin. Karena apa? Dikhawatirkan kalian juga tidak bisa merawat dengan baik dan nanti akhirnya kucing-kucing itu yang menjadi korban gitu. Kan akhirnya karena itu makhluk bernyawa juga ya Mbak, itu ciptaan Allah juga. Jadi kalau memang kalian tidak mampu, ayo mari kita kembalikan itunya kucingnya gitu ya. Oh insya Allah selama orang itu baik-baik kembalikannya kita akan jauh lebih baik gitu. Tapi kalau itu orang kabur-kaburan mohon maaf lahiran batin kita kejar. Udah banyak sih Mbak, udah banyak yang ngembaliin terus mau ngembaliin tapi nggak jadi gitu ngembaliin ya, maksudnya dia mau ngembaliin tapi dengan pemerasan dengan apa gitu ya, minta imbalan. Jadi akhirnya karena dia dengan pemerasan dengan dia minta imbalan ya kondisinya kita sorry tuh saya akhirnya kita polisikan seperti itu. Wah banyak Mbak, minta 40 ada, 50 ada. Iya. Oke. Iya. Udah ngambil minta ganti, betul. Iya betul. Iya jadi juga ada beberapa kucing yang saya cerita sedikit, ini sebenarnya kucingnya sudah dijual. Jadi ada yang sudah dijual dan kita beli sama pembelinya.
Tapi alhamdulillah kita nggak beli, kita dikembalikan sama si yang beli gitu. Jadi dia beli kucingnya, terus dia hubungin kita, terus dia memberikan sama kita secara free gitu. Dia benar-benar, makanya terima kasih banyak, orang baik. Nah dia tahu, jadi pada saat dia beli dia nggak tahu. Waktu itu dijual 2 juta. Gitu, dia nggak tahu itu punya Uya karena kebetulan dia cat lover, jadi dia begitu ada yang lucu ya, kok harganya masuk akal banget gitu, akhirnya dia ambil. Nah dia ambil, terus besok paginya dia dengar ada penjarahan di sini, terus ada foto-foto kucing beredar di Instagramku. Makanya ada foto-foto kucing dia beredar di Instagramku, dia coba cari aku, dia nge-research aku, dia cari hubungin aku dari segala yang masuk itu kan, minta maaf ya, Instagram DM yang masuk itu ribuan sehari, jadi aku memang jujur aku nggak bisa baca satu-satu. Jadi banyak orang yang komen di foto gitu ya, Mbak tolong dibaca DM dari si ini, Mbak tolong dibaca DM dari si ini dia punya info tentang ini gitu. Baru dari situ aku lacak. Terus kita sempat ketemuan jam 11:30 malam di daerah Cakung. Jadi mbaknya tuh mengembalikan aja kayak gitu. Masya Allah banget, Masya Allah, terima kasih Mbak, orang baik. Jadi nggak ada. Jadi ada satu perhiasan yang kebetulan itu punya ibu mertuanya Uya gitu. Ini kita lagi proses. Jadi emasnya itu ya kita di sini berpikir baik ya. Jadi kita nggak boleh seuzon. Kita berpikir baik, emasnya ini memang menemukan gitu. Karena ada satu kantong katanya terjatuh di salah satu sisi rumahnya dan dia memang lagi ikut-ikutan aja gitu. Jadi dia selamatkan. Terus kebetulan dia belum bisa off kerja, jadi dia belum bisa mengantarkan. Tapi kita sudah komunikasi akan dikembalikan secepatnya gitu. Dan kenapa saya tanya, kenapa kamu mau kembalikan gitu? Kamu mau minta imbalan berapa gitu? Karena kan segala sesuatunya tuh saya jadi belajar ya, karena selama ini kan orang jadi mau minta imbalannya itu ya. Jadi saya tanya, oh ya gitu. Jadi sebelum dia ngomong ya saya akan maju duluan. Jadi mereka bilang, saya nggak akan minta apapun gitu, karena saya pernah dibantu. Waktu ada ibu-ibu yang anaknya sakit, dia itu di depan mata saya, ibu-ibu itu dibantu untuk merawat, untuk mengobati anaknya. Uya itu ngasih 3,5 juta di depan mata saya dan makanan saya dibayarin. Itu terjadi di depan kokas waktu sedang COVID gitu. Jadi dia bilang dia pernah menjadi saksi salah satu kebaikannya Mas Uya. Jadi makanya ini perhiasan yang dia temukan, dia tidak mau ada imbalan, dia akan mengembalikan pada saat waktunya sudah baik ya, sudah ada waktu baik lah, waktu yang tepat lah. Amin, Masya Allah. Perhiasannya ada kalung, ada gelang, ada anting, ada jam tangan 2, emas ya, rata-rata emas muda ya. Kita punya jadi gini, bukan, kita nggak bisa bilang ini yang ngambil ya, tapi kita bilangnya ini orang-orang baik yang sudah membantu kami mengembalikan kucing. Untuk yang dari saya, saya sendiri itu ada 9 kucing yang saya rescue, itu semuanya ada fotonya dan saya sudah post di Instagram juga. Jadi begitu saya post, saya selalu bilang terima kasih orang baik. Oh enggak, itu kita save gitu, tapi kita save, ada beberapa kita sebarkan karena dia mengambil barang yang kita cari gitu. Misalnya kayaknya Uma biru, itu kan belum ketemu nih sampai sekarang. Ya itu kita ngelihat dia bawa keranjangnya Uma, dia bawa keranjangnya biru gitu. Jadi emang kita post nih mukanya gitu. Tapi kalau misalnya yang belum mengembalikan. Tapi kalau cuman masalah barang, kita nggak ada post, sudah kita udah ikhlas banget kok. Masalah barang kita udah nggak akan kita bahas. Ya, insya Allah. Foto pernikahan sepertinya dihancurkan. Foto pernikahan sepertinya kemarin terlihat di beberapa video itu dikeluarkan dan dihancurkan. Gitu, tapi ya semoga foto pernikahannya Uya masih punya dalam bentuk CD atau apa, bisa dicetak lagi lah. Foto keluarga pun dikeluarkan, dihancurkan juga. Jadi banyak yang memang kirim video asli juga ke saya sebenarnya. Jadi banyak muka-muka yang jelasnya tuh banyak sebenarnya.
Betul. Jadi untuk barang, untuk hewan terutama anabul karena memang hewannya anabul only ya. Gitu ya, hanya kucing aja itu kontak resmi, PIC resmi dari pihak Uya, Kuya dan family itu hanya di saya. Jadi kalau ada yang mendengar dilaporkan ke pihak kedua, ketiga, ke artis A, ke artis B atau siapa itu bukan. Jadi pengembalian hanya kontaknya ke saya, ke Tamara. Boleh ke Instagram, boleh nanti saya bagi nomor telepon saya ke mbaknya. IG-nya saya Tamara Asjikien. @tamara_asjikien. Bisa langsung. Jadi mohon maaf jika DM-nya tidak terbaca, boleh komen di salah satu postingan, itu lebih cepat terbaca dari saya. Ya baca komen lebih cepat. Kalau baca DM itu kan banyak banget harus dibuka satu-satu ya. Jadi boleh komen di salah satu postingan saya bahwa mempunyai info untuk barang-barang ataupun anabul-anabulnya. Oke. Ya. Jadi gini sebenarnya, kalau misalnya mbaknya bilang tanya imbalan udah mengembalikan, itu kita nggak usah cerita gitu. Maksudnya tanpa kita woro-woro pun pasti ada gitu kan. Dan itu kita bilangnya tidak imbalan ya mbak, kita bilangnya itu hanya tanda terima kasih kami lah sudah menyelamatkan. Whatever beliau itu mengambil, menyelamatkan, mengamankan, whatever itu kita tidak. Yang kita pikirkan mereka sudah membantu menjaga kucing-kucing kami gitu. Jadi ada sedikit tanda terima kasih kami lah kepada teman-teman di luar sana. Bukan, kita tidak lihat itu sama sekali. Iya, kita tidak lihat itu sama sekali karena untuk Uya family yang namanya anabul itu udah bukan sebagai peliharaan tapi itu sudah sebagai anak, benar-benar sebagai anak. Jadi kalau anaknya hilang itu rasanya mbak gimana kalau anaknya hilang mbak, gitu kan? Makanya jadi ya begitulah rasanya kami saat ini mbak. Intinya gini, di dalam rumah ini pasti ada barang kesayangan dan semuanya di rumah ini tidak disisakan apapun mbak. Jadi ya pasti ada. Tapi ya tadi kembali lagi seperti yang saya ucapkan, yang saya sudah ceritakan. Kalau untuk barang kita sudah tutup mata mbak, kita sudah ikhlas lahir batin insya Allah. Gitu loh. Iya betul. Yang kami tunggu saat ini adalah anabul-anabul kami harus kembali, anak-anak kami harus kembali. Iya. Ya, terima kasih. Iya. Jadi sekarang ada 9 kucing yang udah di tangan kita. Dan kemudian kita sudah tempatkan di salah satu rumah ya. Jadi kita ngontrak rumah khusus untuk kucing dulu gitu. Karena kebetulan kan rumah ini kan masih dalam tahap perbaikan ya, malah belum mulai. Jadi kita kondisikan dulu kucingnya untuk baik dulu, untuk calm down, untuk agar baik-baik dulu lah istilahnya ya gitu. Jadi kita sekarang lagi proses, kita lagi pasang AC, kita lagi beli blower, kita lagi beli hair dryer, kita beli bathtub, kita beli semualah peralatan untuk kucing kita mulai beli dari nol lagi. Nanti jika memang kucingnya sudah dalam kondisi baik, sudah dalam kondisi sehat banget, udah nggak stres gitu ya, nanti insya Allah bisa kita undang untuk main ke kandang baru kita. Uya kan nggak tinggal di sini, nggak tinggal di sini sekarang untuk sementara ya, untuk sementara nggak tinggal di sini. Jadi tinggal di rumah orang tua lah ya, gitu. Ya, kalau untuk ditempatin lagi, saya infonya belum sampai situ. Ini aja kita kondisinya dengan rumah sebesar ini, biaya renovasi, untuk renovasi waktu, mungkin biayanya insya Allah ada aja rezekinya. Tapi untuk waktu kan perlu waktunya nggak sebentar ya. Jadi pelan-pelan mungkin nggak hanya waktu tapi traumanya dulu yang harus kita perbaiki. Wah masih mbak. Kebetulan kan anak-anaknya kan ada di luar ya gitu. Sedangkan kalau Uya, Astrid dari hari penjarahan sampai hari ini tidak kemana-mana. Posisi ada di sini gitu. Posisi ada di Jakarta. Jadi kita kondisinya kita ini deh. Kita menghilangkan trauma dulu, kita calm down dulu gitu ya. Kita alhamdulillah Astrid dan Uya sudah ikhlas lahir batin. Tapi yang namanya trauma, yang namanya sedih pasti masih ada.
Oh enggak. Kita mendekatkan diri sama Allah Subhanahu wa taala aja lah. Iya, untuk sementara mungkin itu aja ya Mbak ya. Terima kasih. Kemudian